Yang pertama mari kita lihat Mazmur 106. Mazmur 106 ayat yang kelima. Perhatikan apa yang Alkitab katakan ini, luar biasa. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihanmu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umatmu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milikmu sendiri. Ada doa yang mengatakan, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihanmu. Nah dengar saudara, ini yang Alkitab katakan. Seringkali kita ada banyak hamba Tuhan datangnya. Kalau Anda ingin menikmati apa yang Allah sediakan, Anda harus bisa melihat apa yang Allah sediakan, dan Anda harus mengingininya. Nah di antaranya adalah doa seperti ini, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan. Nah orang pilihan Allah yang datang memberkati kita di gereja ini, Anda mesti berdoa, Tuhan tunjukkan aku apa yang dia punya sebetulnya. Lalu Anda ingini dalam hati. Kalau Anda bisa melihat itu saja, waduh luar biasa. Saya baru terima email atau telepon dari sekretaris pendeta Rob Thompson. Dan John telepon dia berkata, kamu perlu kunjungi gereja itu, kamu perlu lihat. Tapi saya ingin satu hari, kalau dia datang, bukan hanya untuk gereja, tapi saya ingin kaum profesi di gereja ini kumpul dan dia mendoakan kita. Ini orang diberkati Tuhan luar biasa. Hidupnya dipengaruhi banyak oleh John Evans ini dan dia diberkati Tuhan. Ini orang luar biasa, maju gerejanya. Dan saya yakin akan jadi berkat yang sangat-sangat besar untuk teman-teman pengusaha di gereja ini. Nah, orang-orang seperti itu ya, Anda kalau berkata, Tuhan aku pengen lihat kebaikan yang ada padanya. Anda akan dibuka mata rohanimu, engkau akan melihat dan engkau akan mengingini. Jadi hal yang pertama harus engkau punya adalah, engkau harus bisa melihat dan engkau mesti bisa mengingini itu. Nah kalau Anda tidak bisa melihat, dan malah membuang kebaikan itu, maka berkat yang Anda terima itu bukan berkat terbaik. Itu hanya akan terima ampasnya sebetulnya. Dari mana Bapak tahu? Buka Kejadian pasal 25. Kejadian pasal 25. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, perhatikan ini. Sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Yang Allah sediakan buat dia, jatahnya dianggap ringan. Nah apa akibatnya saudara? Kalau dia anggap ringan, Allah berkata, Alkitab mengatakan, jangan buang mutiara pada babi. Anda anggap ringan, itu akan disingkirkan dari kehidupan kita. Nah perhatikan pada pasal 27, kejadian yang sama, pasal 27, lihat pada ayat yang ke-33. Kejadian 27, ayat yang ke-33. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, padahal bukan dijual sebetulnya ya saudara. Dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab Esau katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau dan segala saudaranya, telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku?
Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, perhatikan ini berkat yang tinggal ampasnya. Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Jadi semua yang berat itu harus dibayar dengan kerja keras sebetulnya. Tapi kalau Anda bisa menikmati yang Allah sediakan, Anda menikmati sebagai bagian dari kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya kita bisa melihat itu. Kata Jehovah Jireh, Anda pernah dengar Higi mengatakan, kata Jireh artinya to see ahead, melihat ke depan. Kalau Anda bisa melihat ke depan, Dia menjadi provider, penyedia buat hidupmu. Jehovah Jireh itu adalah the Lord is my provider. Tuhan yang menyediakan buat aku. Tapi kata Jireh artinya to see ahead. Anda bisa melihat ke depan, maka Tuhan akan sediakan semuanya buat saudara dan buat saya. Nah, saya mau berikan beberapa nasihat buat Anda. Begini, saya punya hati, kalau Anda buka hati saya, kalau Anda ditunjukkan Tuhan, saya serius ingin melihat Anda diberkati dan hidup dalam anugerah yang Allah sediakan buat saudara. Amen, saudara. Nah, saya ngerti bahwa itu semua harusnya lengkap. Tapi saya tahu gereja ini punya beberapa hal yang sangat khusus yang akan jadi kekuatan juga dalam kehidupan Anda di samping hal-hal yang lain. Saya ambil contoh begini. Kadang-kadang kalau kebaktian seperti ini ya, ada saatnya di mana beberapa orang pulang duluan, keluar gitu. Nggak apa-apa, buat saya nggak apa-apa. Itu kalau Anda punya hal yang emergency sekali, it's fine. Tapi kadang-kadang hanya sekedar supaya parkirnya gampang keluarnya, tidak royoan dengan yang lain, lebih gampang, atau karena perutmu sudah bunyi. Nah, memang ada ya hamba Tuhan yang luar biasa kuatnya, khotbah 5-6 jam, itu saya nggak tahu energi dari mana itu, hebat sekali ya. Saya tapi juga 1000 tidak satu sih saudara ya. Dan saya sekarang mulai berkata kalau dia begitu saya berikan batas lah. Dengar baik-baik, Anda kalau lapar, saya juga lapar saudara, dan kita semua perlu makan pada waktunya supaya tidak sakit mah dan sebagainya. Jadi saya mencoba mengatur supaya mungkin. Tapi ada orang-orang yang sekedar hanya karena ya parkir atau jajan sama orang, ingin kemana dan sebagainya. Apa yang hilang sebetulnya? Setiap kali kita selesai kebaktian, kami mengucapkan berkat, dan itu berkat setiap gereja, setiap pendeta mengucapkan. Tapi kalau kita ini punya kekhususan dari Allah, maka semua ucapan berkat itu mengandung apa yang spesial yang Allah berikan di tengah-tengah kita. Jadi semua yang berkat yang diucapkan itu perkataan ya. Alkitab berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa mengucapkan, menggemakannya akan makan buahnya. Anda tahu ketika Sarai diganti Sarah, Abram diganti Abraham, itu juga berkat yang sebetulnya Allah ingin membuat masing-masing pasangan itu mengucapkan seperti yang Tuhan inginkan. Ketika Abraham sebagai bapak yang terhormat ganti Abraham, bapak segala bangsa, bapak banyak bangsa, dia nggak punya anak. Tapi orang berkata, bapak banyak bangsa, belum punya anak, tapi bapak banyak bangsa. Ucapan mereka itulah yang akhirnya membuat dia jadi bapak bagi banyak bangsa. Anggap saudara, kenapa Allah mengubah Yakub dari Israel? Supaya orang nggak berkata, penipu, bukan. Tapi pangeran Allah. Dari situ akan terbentuk bangsa yang besar. Kalau terus Yakub, maka akan terjadi bangsa penipu, saudara. Bayangin seluruh bangsa nipu semua, kan repot. Allah perlu mengubah dengan perkataan. Nah, hal yang sama terjadi. Anda kalau kehilangan itu, Anda berkata, sudah selesai kok. Sudah firman, aku sudah ngasih derma, persembahan, kan pulang enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi Anda miss hal yang luar biasa. Karena kami serius untuk mendoakan Anda diberkati. Waktu kami berkata kasih dari Allah Bapa, nah kasih yang seperti apa? Anugerah dalam Kristus, itu anugerah grace yang seperti apa? Fellowship bersama dengan Roh Kudus itu seperti apa bentuknya? Itu yang spesial Allah memberikan buat kita. Nah, saya pernah ditunjuki Tuhan penglihatan. Jauh sebelum kita bergereja, kita masih bentuk persekutuan doa. Saya pernah naikkan doa seperti itu seperti berkat turun dari atas. Turun. Kami serius dengan hal itu, karena kami ingin melihat Anda diberkati. Persembahan misalnya, Anda lihat 2 tahun saya tulis, maka tidak ada orang miskin di antaramu. Karena saya percaya ini rema Tuhan buat gereja ini.
bahwa satu kali akan terjadi di tengah-tengah kita, tidak ada orang miskin di antara kita. Saya percaya. Kalau Anda ingat, Anda perhatikan aja, setiap kali saya doa persembahan, selalu saya mengucapkan, seperti janjimu Tuhan, tidak ada orang miskin di antara kita. Yesus berkata apa? Banyak orang miskin selalu ada padamu. Ya, di luar. Tapi ini janji Allah buat kita. Dan itu dari Alkitab, dari firman Allah yang tidak bertentangan satu dengan yang lain. Di luar banyak orang miskin, bagian kita mengulurkan tangan memberkati mereka. Bagian Anda dan saya jadi berkat bagi mereka. Pernikahan, Anda tanya dengan Pak Yos, dengan Pak Ardian. Selalu saya minta begini, jangan tumpangi tangan dua mempelai sebelum kalian merasakan Tuhan hadir. Kalau sudah turun, ikuti aja, tumpangi tangan, berkati, karena Allah yang memberkati kedua mempelai ini sendiri. Kita sebagai hamba hanya alat, tapi jangan kebiasaan asal tumpang tangan sebelum engkau tahu persis Tuhan hadir memberkati mereka. Dan firman yang disampaikan saya berkata, jangan ngomong tunduk taat, capek lah ngomong begitu. 6 bulan counseling cukup, harus tuntas ngomong tunduk dan taat, harus tuntas. Tapi ketika pernikahan berlangsung, si hamba Tuhan harus terima rema dari Allah, pesan Tuhan buat kedua mempelai. Itu yang saya minta. Kenapa? Kami serius melihat Anda, ingin melihat Anda diberkati oleh Tuhan. Nangkap saudara? Semua yang bisa maksimal diberikan, kami berdoa Anda akan bisa menerimanya. Karena itu jatahmu. Saya nggak bahagia lihat orang-orang banyak sengsara, menderita, nggak bisa makan di tengah-tengah kita. Itu bukan kebahagiaan. Kebahagiaan saya adalah melihat Anda dan saya hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan, diberkati dan sampai garis akhir dalam kemurahan Allah. Amen. Itu jatahmu. Tapi kau harus bisa melihat apa yang Allah sediakan buat hidup saudara. Lihat 2 Raja-Raja pasal 2. Kita akan segera selesai dengan ini. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Ini tentang Elia dan Elisa. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah apa? Sukar. Nah perhatikan, orang yang minta 2 bagian, sebetulnya dia minta berkat anak sulung. Itu berkat kesulungan. Kenapa? Karena berkat kesulungan itu begini saudara, kalau yang lain diberi jatah 10, yang sulung 20, double porsi itu artinya itu berkat kesulungan. Yang diminta Elisa adalah double porsi. Artinya dia memposisikan diri sebagai anak daripada Elia dalam hubungan mereka. Ntar dibuktikan dengan apa yang dia katakan. Nah kita berkata, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat apa? Melihat. Garis bawah kata melihat itu. Jika engkau dapat melihat, aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, perhatikan, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, bukan nabiku, nabiku. Bukan, dia sebut apa? Bapakku, Bapakku. Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda dan seterusnya. Hubungan mereka hubungan ayah dan anak. Sehingga si anak berhak minta double porsi. Tapi syaratnya dia harus bisa melihat. Kalau Anda bisa melihat yang Allah sediakan, Anda berhak menerimanya. Ayat yang paling terakhir, ini doa Paulus, tapi juga doa saya buat Anda semua. Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama. Ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya berdoa, dan ini doa saya seperti doa Paulus buat Anda semua. Efesus pasal pertama ayat 15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu apa yang diminta saudara. Perhatikan,
roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu apa? Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saya berdoa ini juga jadi bagian Anda. Ada roh hikmat dan wahyu di tengah-tengah kita, dan Dia membuat mata hati kita terang. Amen, saudara. Nah, mari tutup Alkitab saudara, siapkan hatimu, terima tubuh dan darah Kristus pada malam hari ini.